Tolong. Tolong. Tolong aku. Tolong. 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 Manusia zaman sekarang hebatnya bukan main. Mereka bisa mengirim pesan hingga ke ujung dunia. Tapi mereka tidak bisa menempuh 2 meter ke tempat sampah. Kalian pasti tidak asing pernah membaca atau mendengar larangan. Jangan buang sampah sembarangan. Jalanan kosong, tidak ada tempat sampah. Lalu kalian buang begitu saja. Akui saja, kalian pasti pernah melakukan hal itu, bukan? Tetapi saya pikir tindakan itu tidak ada resikonya. Tindakan itu mudah, cepat, dan tidak melelahkan. Mudah, cepat, tidak melelahkan. Itu mungkin bagimu sendiri. Tapi bagi kami yang kau buang tanpa pikir panjang, itu adalah awal penderitaan yang tak akan kau lihat, tapi akan kau rasakan nanti. Kau pikir aku akan hilang begitu saja hanya karena kau sudah tidak ingin melihatku. Aku tidak hilang. Aku terbawa hujan, masuk ke selokan, menyumbat aliran air, menyebabkan banjir dan menghanyutkan rumah satu persatu. Dan aku membiarkan nyamuk berpesta di genangan. Kau buang aku ke tanah. Semua yang kualas hanyalah diam. Aku meresap ke akar, meracuni padi yang tumbuh, dan aku akan masuk ke lambung anak-anakmu. Kau buang aku ke laut. Lihatlah, kami menyumbat insang para ikan, membunuh kura-kura, dan mencekik camar yang kelaparan. Lalu suatu hari nanti, kamu akan makan ikan yang memakan sampah plastik dari tanganmu sendiri. Sebenarnya kami para sampah tidak ingin dilahirkan. Tetapi manusialah yang membuat kami lahir, lalu membuang kami seolah kami tidak ada dampaknya. Kami diam, tapi diam kami mematikan. Aku tidak pernah terpikir sejauh itu. Aku hanya malas. Aku berpikir membuang sampah sembarangan bukanlah masalah besar. Cuma bungkus permen, cuma plastik kecil.
Lalu aku berpaling dan melanjutkan hidup. Tanpa aku sadari, aku telah menyakiti bumi yang hidup. Tapi hari itu, aku disela oleh sesuatu. Sesuatu yang kuanggap tak bernyawa. Dia bersuara keras dari tempat yang seharusnya aku mendengarkan. Jangan bangga karena kau telah menciptakan aku, sebelum kau bisa bertanggung jawab atas kehadiranku. Setiap kantong plastik yang kau lepas, setiap botol yang kau lempar, akan menjadi awal dari bencana yang lambat, tapi pasti. Dia bicara tentang lautan yang sesat, tentang sungai yang menghitam, tentang isi perut ikan yang dipenuhi serpihan, dan tentang nyawa kecil yang tidak bisa berkata. Aku terdiam, malu, lalu terpikir, apa yang bisa aku lakukan? Aku bukan pejabat, bukan orang besar, tapi aku punya hati. Dari hati lahir kepedulian. Dari kepedulian lahir tindakan. Dan dari tindakan lahirlah perubahan. Hari ini aku tidak akan hanya berbicara. Aku akan menjadi bagian dari suara. Karena suaraku adalah seni. Ya, seni. Karena lewat seni, aku bisa berteriak tanpa marah. Aku bisa menangis tanpa air mata. Aku bisa menggugah tanpa menyalahkan. Lewat seni, aku bisa mengubah sampah menjadi lukisan, luka menjadi puisi, perbedaan menjadi pertunjukan, dan keberagaman menjadi kebanggaan. Walaupun kita berbeda, warna kulit kita tidak sama, aksen bicara kita beragam, tapi jangan salah, itu adalah kekuatan kita. Indonesia besar karena berbeda. Indonesia utuh karena saling peluk dalam perbedaan. Mulai hari ini, aku akan menjadi bagian dari mereka. Yang merangkul, bukan mengusir. Yang membantu, bukan menghina. Yang menginspirasi, bukan menakuti. Dan jika kalian mendengarkan suaraku hari ini, jangan sampai itu berhenti di telinga. Bawalah sampah dengan langkah. Bawalah sampah dengan tindakan. Dan bawalah sampah untuk masa depan. Karena ini bukan hanya tentang sampah. Ini tentang kita semua. Tentang negeri ini. Dan tentang ekspresi seni yang melahirkan harapan dan menginspirasi bangsa. Aku bukan siapa-siapa. Tapi suaraku akan tetap ada di antara warna-warna kehidupan. Dan akan menjadi
cinta untuk negeri yang bernama Indonesia.